Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh. Ayat ini memiliki dua makna global. Perintah masuk tidak sekedar masuk, tahu cara masuknya. Masuk ke dalam Islam butuh ilmu. Jadi berilmulah sebelum masuk. Saya beri contoh. Anda menempuh sebuah jalan. Kalau nggak tahu jalan, nggak berilmu, sesat nggak? Sesat. Kemudian yang kedua, ketika Anda masuk totally, menyeluruh dalam menjalankan syariat itu. Tidak boleh Anda mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian. Dan mulai dari tahapan-tahapan dari yang fundamen sampai dengan yang cabang-cabang. Maka Islam itu kan ada dua komponen utama. Pertama namanya usul, pokok. Yang kedua furu, cabang. Pohon itu indah karena terdiri dari dua elemen tadi kan. Dengan akar dia bertahan kan. Dengan cabang dia terlihat kalau dia di pohon kan. Sehingga memahami agama itu mulai dari usul dan juga furuknya. Dan kalau furuk boleh beda, tapi usulnya harus sama. Sebab tidak ada asas agama itu berbeda, tidak ada, sama. Sehingga furuk agama samawi itu satu, Islam beda. Misalnya muamalah di zaman Nabi Musa berbeda dengan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi usulnya sama, akidahnya sama, ya, asas agamanya adalah sama. Saya pernah jelaskan di sini bahwa akidah semua nabi satu. Rukun iman adalah asas akidah seluruh para nabi. Dan rukun Islam adalah asas ibadah seluruh para nabi. Coba lihat catatan antum. Walaupun saya nggak yakin antum ingat. Ya, antum itu rajin catat tapi nggak rajin ingat. Rapih catatannya tapi rapuh ingatannya. Jadi antum itu manusia rapuh. Ya. Ya, jadi rukun Islam itu adalah pokok-pokok ibadah seluruh para nabi dan rasul. Tidak ada satu nabi pun kecuali Allah perintahkan mentauhidkan Allah. Tidak ada satu nabi pun kecuali Allah mensyariatkan, meyakinkan umat untuk mengimani kerasulan. Tidak ada seorang nabi pun kecuali Allah syariatkan kepadanya salat. Begitu juga puasa, begitu juga zakat, begitu juga haji. Itu namanya usul, namanya asas. Tidak ada perbedaan. Ya, sehingga memahami agama itu dengan ilmu. Kedua menyeluruh, ketiga mulai dari yang paling dasar. Dan salat itu adalah usuluddin. Dia adalah pokok-pokok agama. Karena Islam tidak akan tegak dengan rukun Islam. Dan rukun Islam yang kedua adalah salat. Dan saya pernah menerangkan juga bukan sekali dua kali tapi berkali-kali bahwa yang pertama kali Allah hisab dari amal-amal kita adalah salat. Jika salatnya the best, insya Allah yang lainnya mudah saja. Kalau misalnya tidak beres salatnya, maka yang lain pun diabaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang muslim yang ingin kafah dalam Islamnya, tidak boleh meremehkan salat. Karena sholat itu terlihat pekerjaan ringan tapi banyak yang ditinggalkannya. Allah menyebutkan bahwa kualitas satu umat itu indikator pertama adalah sholat. Jadi kalau ibu-ibu ingin ukur anak-anak ibu generasi yang baik atau buruk, lihat dari sholatnya. Maka Allah sebutkan bahwa kepada Bani Israel, rusaknya Bani Israel adalah ketika mereka meninggalkan sholat. Surat 19 ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim
adha'us salah. Setelah Allah menyebutkan nabi-nabi Bani Israel kepada Allah, kemudian telah nabi-nabi berlalu, datanglah satu generasi dari kaum Bani Israel itu, generasi yang mengabaikan salat dan mengikuti hawa nafsunya. Ibu lihat generasi kita sekarang rusak nggak? Udah nggak salat, mengikuti hawa nafsu lagi. Ya, anak-anak ibu hedon kayak ibu kelihatan banget. Ibu-ibu kan kelihatan ibu muda yang hedon. Ibu nggak usah tekuk, kelihatan kok. Itu resikonya antum ngadi sama saya, karena saya dokter yang tidak suka basa-basi. Ya, sekali lagi agama nggak boleh ada ruang basa-basi. Karena basa bisa dikeringkan, basi keracunan mampus loh. Ya, mengikuti hawa nafsu, hedonisme itu mengikuti hawa nafsu. Jadi ukuran sebuah keluarga itu baik, ukur dari salatnya. Kata Allah apa? Tanda rusak Bani Israel pertama adalah satu generasi yang mengabaikan salat. Jadi kalau kita ingin memperbaiki satu masyarakat, akidahnya dan ibadahnya lebih dahulu salatnya. Maka perhatikanlah tata cara salat kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang salat tapi celaka. Ya, karena sholatnya tetapi tidak memenuhi standar ibadah sholat yang legal. Ya, jadi sholat tapi nggak diterima, kasihan nggak Bu? Ibu melihat seorang wanita atau seorang ibu menanam sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan hasilnya, ini sia-sia nggak? Bagaimana kalau ibadah tapi nggak dapat reward dari ibadahnya? Kasihan kan? Capek deh. Sehingga perhatikan bahwa jangan menanam tapi tidak memanen. Jangan tanaman itu rusak di awal ditanam. Artinya udah sholatnya udah salah. Boleh jadi awalnya bagus, tapi kalau riak kan itu artinya dimakan hama di ujung kan? Ini dari awal saja tanamannya tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin dapat dipanen. Sehingga menjaga kualitas tanaman mulai dari pertama lihat benihnya. Artinya kita di atas ilmu. Ini dalilnya, ini sumbernya. Bukan beramal berdasarkan pengalaman, tapi beramal berdasarkan pengetahuan. Karena agama Islam adalah agama ilmiah. Nabi menerima wahyu proses ilmiah. Nabi menyampaikan agama prosesnya ilmiah juga. Semua di atas dasar ilmu. Jadi benihnya baik. Tahu cara menanamnya. Kemudian menjaganya agar tidak dimakan oleh hama. Insya Allah kita pasti memanen tanaman-tanaman kita tadi. Dan standar dalam sholat itu adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat aku salat. Salat itu ibadah. Kita itu abid yang beribadah. Allah itu ma'bud yang diibadahi. Namanya abid dalam ibadah mengikuti selera yang diibadahi. Bukan kreativitas Anda masing-masing. Kata malaikat, nomor tidak dikenal. Dan tidak ada orang yang diajari oleh Allah cara beribadah kepadanya. Kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang paling tahu cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga sebuah ibadah itu mengikuti manusia yang sudah mendapatkan rekomendasi. Saya tanya, orang mengaku dokter tapi tidak ada rekomendasinya, kira-kira dipercaya enggak? Enggak. Paham? Maka teori-teori agama harus diikuti dari orang yang mendapatkan rekomendasi. Dan manusia mendapatkan rekomendasi untuk menjadi juru bicaranya Allah kepada kita adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jubir presiden boleh jadi salah.
Apalagi kalau jubirnya itu bil fulus kullu syai'in tembus. Ya, biasa kan ada jubir yang pakai sorban kan mata duitan mukanya kan. Boleh jadi. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi manusia yang paling cerdas dan amanah. Maka Nabi tidak pernah menyembunyikan apa yang diwahyukan Tuhan kepadanya. Tidak ada yang disembunyikannya, tidak ada dikhianati. Sehingga siapa yang ingin ibadahnya seperti Pertamina pasti pas. Maka ikutilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Pertanyaannya kan kita nggak melihat Rasulullah salat. Kita nggak melihat. Kan Nabi nggak mungkin dibangkitkan berkali-kali kan? Kali saja Nabi dan telah wafat. Tetapi Allah telah memilih para sahabat melihat salatnya Nabi, bukan? Mereka melihatnya, merekamnya, mencatatnya. Makanya Allah nggak pilih Muhammadiyah dan NU jadi sahabat Nabi, bisa rusak agama dari dulu. Allah pilih Abu Bakar, Umar, Utsman jadi sahabat Nabi. Dengan mereka lah Allah menjaga originalitas agama itu. Karena Allah tahu para sahabat manusia paling cerdas dan amanah. Cerdas tapi tidak amanah. Bedanya sama dengan setan nggak? Ya, sebaliknya amanah tapi tidak cerdas. Beda nggak sama dengan keledai? Keledai amanah tapi oon. Namanya mamon, mama oon namanya. Namanya apa, Bu? Mamon itu mama oon namanya. Ya, kalau babon bapak oon namanya. Gak enak istilahnya ya. Anggap saja itu selingan. Ya, jadi kalau ibu-ibu rumah tangga yang namanya mamon. Mama oon. Kalau bapaknya babon. Bapak oon. Jadi sekali lagi beribadahlah sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi. Dan berilmulah sebelum beramal. Karena saya selalu mengatakan dalil la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Surat 17 ayat yang ke-36. Jangan engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak punya ilmu tentang apa-apa itu. Isi namanya la nahiyah, larangan. Dalam kaidah usul fikih, hukum asal larangan adalah haram. Tidak boleh dipalingkan makna menjadi makruh kecuali ada indikasi yang kuat. Dan tidak ada dalil yang bisa merubah makna larangan di sini haram. Artinya mengerjakan sesuatu tanpa ilmu hukumnya haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang salat tanpa ilmu, walaupun benar dia berdosa karena dia melanggar larangan tadi. Orang salat tanpa ilmu, benar salatnya, tetap mendapat hukuman karena dia melanggar larangan Allah, beramal tanpa ilmu. Sehingga berilmu dulu sebelum beramal, berilmu dulu sebelum berbicara. Oleh karena itu maksudnya tujuan kita hadir adalah agar beramal bukan berdasarkan pengalaman, hasil pengamatan, tapi adalah hasil pengetahuan. Maka tadi di surat 17 ayat inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah sebutkan 3 elemen tempat tersimpannya ilmu. Yang ketiga hati. Yang kedua penglihatan. Yang pertama adalah pendengaran. Ilmu itu tersimpan di mana? Di hati. Tapi yang memberi informasi pada hati apa? Pendengaran dan penglihatan. Sehingga keyakinan itu benar kalau pengetahuannya benar. Karena apa yang diyakini tergantung apa yang
Tergantung informasi. Informasi itu lewat dua jalur kan? Dilihat dan didengar bukan? Didengar dan dilihat bukan? Kemudian hati yang mengambil kesimpulan benar atau salah kan? Diminta, maka Allah berikan sarana penglihatan, sarana pendengaran untuk belajar. Agar hati mengikuti kebenaran yang diketahuinya tadi. Bukan sekedar feeling. Menurut feeling gue nggak masalah kok. Apa kata iblis? Lu kayak gue tahu. Ya berarti kalau ibu-ibu ketemu iblis tanya, kenapa seperti lo? Kalau pakai feeling, gue nantang Tuhan juga pakai feeling. Iblis ditanya, apa yang menghalangimu sujud kepada Adam? Jawabannya apa? Ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Ini namanya feeling bukan? Ya, menurut feeling gue nggak masalah. Apa kata iblis? Lu gue banget gitu loh. Lanjutkan bersama kita go to hell gitu loh. Jadi berbicara tanpa ilmu, logika itu namanya logis. Logika setan. Namanya apa? Logis itu apa? Jadi kalau ada orang ngomong aneh-aneh tapi ngaku logis nggak? Jawab aja, logika setan. Bukan setan loh, setan gitu. Coba diulangi. Ya. Sehingga mari kita bersungguh-sungguh dalam belajar. Sehingga kita berilmu sebelum beramal. Karena amal itu kan dua. Amal salih itu dua. Pertama benar, amalnya ada dasar konsideran dalam syariat. Yang kedua ikhlas karena Allah. Ikhlas tapi nggak benar, ketolak. Benar tapi tidak ikhlas, ketolak juga. Sehingga sebuah amal disebut salih kalau benar dan ikhlas. Benar karena memiliki dasar dari syariat dan benar-benar sesuai dengan petunjuk syariat. Yang kedua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Indonesia kan caranya benar salah nggak, yang penting kan niat kan? Yang penting kan niat gitu loh. Apa kata iblis? Mantap. Gue senang sama lo. Jadi tidak bisa niat. Ya, caranya juga benar. Pakai logika sederhana saja. Antum berniat ke Kampung Melayu tapi naik kendaraannya salah, nyampe enggak? Enggak. Berarti niat saja tidak cukup menyampaikan kita pada tujuan kan? Sebaliknya naik kendaraan tepat tapi tidak ada niat ke tujuan, nyampe enggak? Enggak nyampe, itu dua-duanya kan? Sarana yang kita gunakan tepat, benar, dan tujuan juga tepat dan benar, insya Allah sampailah kita kepada tujuan. Itulah disebut dengan amal saleh. Ya, jadi benar caranya, benar juga tujuan. Jadi yang penting kan niat. Cara gak penting. Apa kata iblis? Muka lo yang gak penting. Apa kata iblis? Muka lo yang gak penting. Ya, wal ya'udzubillah. Baik, kemarin kita terakhir bicara soal bacaan surah kan? Masih ingat gak? Lupa ya? La ilaha illallah. Baru libur sekali. Lupa ya? Antum kelihatan cerdas kok. Ini karena ibu habis di sini selesai nggak ditelaah lagi di rumah. Pisau itu tajam karena sering diasah bukan? Kenapa ingatan ibu tumpuh? Karena nggak diasah bu. Ya? Makanya kalau habis belajar dimurajaah lagi di rumah. Ya, ibu lebih banyak dengar TikTok daripada mengulangi lagi kan? Ya, lebih banyak dengar lihat sosial media. Kadang-kadang ngechat sampai malam-malam, sampai tengah malam ya. Seru kayaknya deh. Dengan laki orang lagi, Masya Allah. Itu zina, bu. Itu khalwat.
Ya, jadi kalau laki-laki dan perempuan ngechat malam-malam itu khalwat, siang maupun malam khalwat, nggak boleh. Kecuali di grup. Makanya kalau ada laki-laki minta ibu japri, nggak boleh terima, Bu. Ya, harus terima di grup. Kalau nggak hukumnya khalwat. Ya, sama dengan bersendirian laki-laki dan perempuan. Tapi kalau di grup kan kebanyakan orang kan. Mana lakinya gombal lagi. Dan Anda suka digombali lagi. Itu lebih seru daripada murajaah. Ya, mengulang pelajaran. Maka tidak heran kalau rajin ngaji tapi lupa melulu. Tapi saya nggak usah ulang deh. Ya, hari ini kita masuk pada ruku. Ya, pada ruku. Tentu sesudah selesai membaca surah, ya tidak mungkin berdiri dong sampai salam. Ya, pasti kita berpindah kepada sebuah gerakan. Berarti masuk pada rukun fi'liyah, perbuatan itu ruku. Ruku adalah rukun. Dan saya sudah menjelaskan tentang makna syarat, rukun, wajib, dan sunnah sholat kan. Syarat adalah sesuatu yang harus, tidak bisa tidak. Dipenuhi dari awal sampai akhir sholat. Bila batas satu syarat, batas seluruh sholat. Jadi syarat itu diperhatikan sebelum sampai akhir sholat. Tidak bisa tidak, gak ada tawar-menawar. Contoh bersih dari hadas besar, hadas kecil. Di tengah jalan udah hampir salam, mau salam terus tut gitu loh. Batal salat dari awal sampai akhir. Itulah syarat. Syarat itu sesuatu yang harus, tidak bisa tidak dipenuhi dan dijaga sampai dari sebelum sampai akhir sholat. Kan wudu sebelum sholat bukan? Bersih pakaian dan tempat tidur, tempat sholat sebelum bukan? Ya, maka ini syarat. Ya, kemudian rukun. Rukun adalah salah satu dari perkataan atau perbuatan salat yang harus dilakukan. Bila terlewatkan wajib diganti. Kalau tidak dilaksanakan maka tidak sah salatnya. Adapun wajib harus dilakukan. Tetapi bila terlewati maka tidak perlu diulang. Tapi wajib sujud sahwi. Damnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu dam apabila kita meninggalkan rukun kemudian menggantinya. Ada damnya. Damnya itu adalah sujud sahwi. Seperti meninggalkan kewajiban sholat. Kalau terlewatkan dengan sengaja batal sholatnya. Kalau terlupakan maka tidak usah diulang. Tapi wajib sujud sahwi. Nah, rukun. Karena pokok sholat itu terdiri dari 3 kan? Berdiri, maka sholat itu qiyam. Ruku dan sujud. 3 gerakan yang paling dominan dari sholat. Qiyam, ruku, dan sujud. Sehingga ruku adalah rukun sholat. Kalau ada orang habis Al-Fatihah baca surah langsung sujud, ya, kemudian dia ingat, dia nambah lagi 1 rakaat. Karena rakaat yang pertama tadi tidak sah karena melewati ruku tadi. Nah, sekarang bagaimana kaifiat ruku? Ingat bahwa perpindahan rukun ke rukun atau perpindahan gerakan ke gerakan ada namanya takbiratul intiqal. Namanya apa? Intiqal artinya perpindahan. Jadi pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain, ya, itu ditandai dengan takbir. Takbir yang menyertai perpindahan namanya takbiratul intiqal.
Karena takbir ada dua dalam sholat. Pertama takbiratul ihram, di mana takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan sesuatu bukan bagian dari sholat. Dan itu sekali saja terjadi di awal. Ihram, udah tahu ihram bukan? Kalau sudah pakai ihram namanya muhrim, bukan mahram. Saya pernah jelaskan apa bedanya muhrim dan mahram. Gak usah, nanti pikir-pikir pas pertanyaan nanti. Kuis. Ya, dan sebutkan dalil-dalilnya. Mahram dan muhrim. Jadi takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan kita untuk melakukan sebuah ucapan atau perbuatan yang tidak punya korelasi dengan sholat. Atau bukan unsur keterpaksaan. Contoh, menggaruk-garuk. Itu bukan bagian dari sholat. Tapi kalau sudah sangat gatal, terpaksa boleh dilakukan. Tetapi kalau nggak gatal, jangan garuk-garuk, haram, ngerti nggak loh? Karena sudah takbiratul ihram tadi. Paham? Jadi takbir ini mengharamkan kita untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kecuali karena terpaksa. Namanya sholat berdiri itu sampai selesai. Gak boleh pindah-pindah. Boleh berpindah kalau dibutuhkan terpaksa. Itu namanya takbiratul ihram. Adapun setiap pergantian gerakan itu untuk menandai permulaan perpindahan, itu namanya takbir. Dimulai dengan takbir, namanya takbiratul intiqal. Ya, intaqala yantaqilu, artinya berpindah. Jadi takbir ada berapa tadi? Dalam sholat. Pertama takbiratul ihram, yang kedua takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal adalah takbir untuk menandai perpindahan gerakan. Dan takbir tidak untuk bacaan, tapi pada perbuatan. Dan takbiratul intiqal hukumnya wajib. Termasuk wajib sholat, bukan rukun. Kalau takbiratul ihram, rukun dalam sholat. Takbiratul intiqal, wajib sholat. Kalau sengaja ibu tidak baca, ya batal sholatnya. Tapi kalau ibu terlupa, maka tidak usah ulang. Misalnya habis ruku, lupa bilang Allahu Akbar misalnya. Ya, begitu sudah ruku, ya, baru ingat tadi nggak bilang Allahu Akbar, menungging aja. Siapa tahu ibu-ibu lagi senang atau lagi sedih kan? Ibu-ibu sebeleng itu kan dua kondisi kan? Sakitnya itu di sini atau lagi happy gitu loh. Baru dapat uang banyak dari laki, kadang-kadang hilang akal kan? Kelihatan ibu-ibu. Kalau senang hilang akal, susah juga hilang akal. Maka perpindahan gerakan itu ada takbirnya, namanya takbiratul intiqal, takbir yang menandai adanya perpindahan gerakan. Jadi takbirat intiqal tidak pada ucapan, tetapi hanya pada perbuatan. Ruku perbuatan af'al atau aqwal. Ruku itu termasuk kategori af'al atau aqwal. Bagian dari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan. Perbuatan. Af'al jama dari fi'il. Ya, aqwal jama dari qaul. Paham ya? Jadi perpindahan gerakan ditandai dengan takbiratul intiqal. Dan takbiratul intiqal hukumnya wajib. Masih ingat definisi wajib kan? Wajib sholat kan? Kalau sengaja ditinggalkan batal sholat. Kalau terlupa, ya contoh seperti antum, ya haji sengaja meninggalkan wajib kan batal.
Tapi karena satu dan lain hal menyebabkan tidak ada, tidak bisa, maka dimaafkan oleh Allah. Begitu juga dengan wajib sholat. Jadi takbiratul intiqal adalah merupakan takbir menandai adanya perpindahan. Jadi saya ulangi, takbiratul intiqal itu takbir apa? Penanda perpindahan gerakan. Semua gerakan itu ada takbirnya. Ya, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud pertama, sujud pertama ke sujud yang kedua, sujud kedua ke berdiri ke rakaat yang kedua. Semua ditandai dengan takbir dan namanya takbiratul intiqal. Hukumnya adalah termasuk wajib sholat. Siapa tahu ibu lagi buru-buru terima paket. Biasa kalau paket kan suka teriak-teriak tuh, kadang-kadang ibu-ibu sholatnya lupa rakaat kan. Ya, jadi sebelum ruku ingat bahwa mengawali perpindahan dari berdiri ke ruku itu termasuk af'al, termasuk dalam kategori perbuatan. Dan perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu adanya dengan takbir wajib. Allahu Akbar. Nggak usah panjang-panjang dari sini sampai ke Rawamangun. Ya? Jadi Allahu Akbar. Nah, perhatikan. Disunnahkan mengangkat tangan ketika ruku. Mengangkat tangan termasuk perbuatan. Hukumnya adalah sunnah. Contoh, ya, kalau ibu bapak-bapak misalnya lebih pengen sempurna atau biasa saja, ibu lihat baju saya gitu lah. Ini saya pakai tenunan dari Afrika. Ya, baik. Jadi ibu-ibu kalau mau nikah lagi boleh saya desain baju pengantin. Ya, jadi misalnya Allahu Akbar dengan mengangkat tangan, ya, untuk ruku. Allahu Akbar. Perhatikan, ya. Tetapi kalau tidak mengangkat tangan tidak apa-apa, karena mengangkat tangan ketika takbiratul intiqal kepada ruku hukumnya sunnah, tapi takbirnya wajib. Dan lihat gerakan tangan paling rendah dengan bahu, paling tinggi dengan telinga. Jangan gini, Bu. Ya, atau kayak gini, ini mah kangkung. Ya. Jadi, dan telapak tangan tetap posisi sama dengan takbiratul ihram, menghadap kiblat. Ya, dan tangan tidak boleh direndahkan, tidak boleh diapit, biasa saja. Ini gerakan bentuk tangan ketika takbir. Semua takbir seperti itu. Paham anak-anak? Jadi paling rendah dengan bahu. Jadi jangan begini. Ya, sah sholat tapi menyelisih sunnah. Ingat, tujuan kita ahsanu amala, yang paling bagus amalnya kan. Jadi ibu-ibu kalau dandan pengen berapi enggak? Ibu pengen cantik atau biasa saja? Dasar mamat lo, manusia matre. Terus tentunya aja antum pengen excellent. Ya, pengen the best. Nah, gimana ibadah? Ya, jadi jangan nggak sunnah. Ya nggak apa-apa, cuma sunnah doang. Orang sekarang otaknya bolak-balik. Kalau ada contoh dari Nabi tapi sunnah kan sunnah aja. Nanti nggak ada sunnah kan baik, apa salahnya sih? Dibidah dibilang baik. Nanti yang ada dasarnya kan cuma sunnah aja. Apa kata iblis? Otaknya kebolak-balik. Ya, yang ada dalilnya diengahkan. Ya, dianggap remeh. Yang tidak dipaksakan menjadi sebuah kebaikan. Yang jelas baik ditinggalkan. Yang tidak jelas baik dianggap baik. Kira-kira ini otak kebolak-balik enggak ini? Ya, otak kebolak-balik. Jadi perhatikan, walaupun mengangkat tangan itu sunnah, tetapi ada rewardnya, ada pahalanya, ada imbalannya.
Ibu-ibu kalau kerja di kantoran setiap waktu dibayar. Ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kira-kira ibu kejar setoran semuanya enggak? Pengen juga dapat bayaran enggak? Enggak mungkin. Adakan buka mater bagaimana? Enggak, jangan bawa bubur, kurang asam. Ya, kalau juga saja kita pengen dapat semuanya, gimana akhirat? Ya, padahal akhirat itu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau dunia saja kita tidak pengen rugi, apalagi akhirat. Ya, jadi walaupun sunnah jangan sepelekan. Karena ini menambah poin. Ya, menambah poin. Ibu-ibu kalau di banyak akses itu ingin dapat poin bukan? Belanja pengen dapat poin, dah sama amat lah. Poin dikumpul. Gimana juga sama? Harus lebih dari itu. Ya, jadi mengangkat tangan ketika takbiratul intiqal hukumnya sunnah. Tapi jangan sepelekan sekali lagi. Ini kira akidah. Dan ini bentuk loyalitas kita kepada Nabi kan? Ya, tanda cinta kita kepada Nabi. Apa manfaatnya? Sunnah dapat pahala. Kedua, kita dicintai Allah. Kenapa? Karena kita mengikuti ittiba sunnah Nabi. Ya, dan dosa kita diampuni. Kelihatan sederhana, tapi besar sekali efeknya. Karena siapa mencontoh Nabi, ada dua yang Allah berikan reward untuknya. Dicintai Allah dan diampuni. Surat 3 ayat 31 kan? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya kalian Allah ikutilah. Jadi mengikuti Nabi adalah tanda cinta kepada Allah. Tunjukkan cintamu dengan mengikuti walaupun sunnah. Apa yang Allah berikan, Allah jadikan rewardnya. Yuhibbukum Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunuban. Dosa antum itu banyak atau amat sangat banyak? Amat sangat banyak. Walaupun dia sunnah menghapus dosa. Ya, berapa banyak orang bayar pengacara mahal untuk bebas enggak? Dari tuntutan pengadilan bukan? Ya. Padahal boleh jadi. Ya. Dia bayar mahal-mahalan untuk bebas. Lah Allah tidak suruh bayar mahal-mahal. Dengan amalan sunnah saja dosa terampuni, Masya Allah. Ya, maka setiap ada peluang untuk mendapatkan ampunan, jangan sia-siakan, jangan lewatkan. Sekali lagi, dosa kita bukan banyak, tapi amat sangat banyak. Maka setiap ada kesempatan gunakan, termasuk ibadah, amalan-amalan sunnah. Jadi mengangkat tangan, hukumnya adalah sunnah. Tapi perhatikan, walaupun sunnah jangan asal-asalan. Ya, perhatikan dia berdiri tegak ke atas, jangan gini loh, kayak orang lepra begitu. Tangan tegak ke atas, begitu jelaskan di waktu takbiratul ihram. Ya, hanya beda hukumnya, tapi kaifiatnya sama. Jadi tangannya, jari-jarinya tegak ke langit. Posisinya menghadap lurus ke depan. Telapaknya jangan begini ke taraf pensiun. Ya, Amira, nggak boleh menghadap ke depan. Jadi dua telapak mustaqil menghadap ke arah kiblat. Tingginya jari-jari kita ujungnya sejajar dengan bahu paling rendah. Dan paling tinggi adalah sejajar dengan telinga. Supaya tidak ragu di antara keduanya. Ya, jadi jangan begini loh, kayak orang menyerang kalah. Ya, kayak pelakor menyerang kepada bini beneran. Ibu-ibu di sini ada pelakor enggak? Bapak-bapak ada pembino kan? Ya, jadi bukan begini, tapi dia agak mepet ke dada kita. Jadi bukan begini bu, ini mah ambil ancang-ancang mau ngedance. Jadi kan ada yang gini, Allahu Akbar, tangan di depan. Ini bukan takbir namanya, tapi ancang-ancang untuk ngedance namanya. Ya, jadi dia agak lebih rapat ke dada letak tangan kita. Sudah paham waktu kita bahas takbiratul ihram kan? Ya, tegak ujung-ujung jari kita menunggak ke langit. Telapaknya menghadap ke arah kita. Jari-jarinya jangan direnggangkan. Ini mah namanya balet. Orang mau nari balet namanya. Tangannya mesti direnggangkan. Ya, dan tidak dikatupkan jari-jari. Biasa saja. Seperti biasa.
Paham anak-anak? Jadi rukuknya adalah Allahu Akbar. Pada saya jelaskan, boleh takbirnya duluan, baru ruku boleh. Allahu Akbar, baru ruku. Boleh. Ya, atau sempurna Allahu Akbar, boleh. Atau bersama-sama. Sudah kita jelaskan dahulu tentang takbir. Ya, jadi boleh gerakan dan ucapan bersamaan. Boleh gerakan duluan, ucapan takbirnya belakangan. Atau takbirnya sempurna baru ruku. Paham? Karena perhatikan, ya, bahunya mesti lurus. Kalau naruh air dengan gelas itu gelasnya nggak tumpah, airnya nggak tumpah. Kecuali memang ada kelainan pada punggung. Ya, jadi mesti lurus, Bu. Ya, kemudian tangannya itu dibuka, regangkan, dan menjepit atau menggenggam lutut. Jangan taruh di paha. Ya, ini namanya senam pagi. Ya, kan gerakan yang mirip-mirip kan? Jadi regangkan jari-jari, letakkan di lutut dan dicakram. Apa itu namanya? Apa namanya bahasa Indonesianya? Dicakram ya, lututnya. Ya, dan wajahnya menghadap ke arah sujud. Jadi matanya jangan liar-liar. Awal sujud, melihat ke sujud. Ya, jadi saya ulangi. Lihat, diawali dengan perpindahan gerakan dengan takbir. Namanya takbir apa tadi? Intiqal. Disertai dengan rafa' yadai, mengangkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya apa? Sunnah. Takbir hukumnya apa? Wajib sholat. Dibedakan supaya nggak keliru. Ya, boleh ucapan duluan, perbuatan belakangan. Boleh perbuatan duluan, ucapan menyusul, atau lebih utama bersama-sama. Tadi contoh, Allahu Akbar. Ucapan duluan bukan? Boleh. Yang kedua, Allahu Akbar. Boleh. Yang lebih utama adalah Allahu Akbar. Sehingga perbuatan dan ucapan itu sinkron. Dan lihat punggungnya mesti lurus. Ya, kecuali ada orang yang punya kelainan ya pada kondisi anatomiknya. Mungkin pernah mengalami kecelakaan dan semacamnya. Karena kembali kepada kaidah ittaqullaha mastata'tum. Bertakwa kemampuan. Ya. Jadi kalau tidak ada uzur, ikuti syariat. Karena itulah tanda ketaatan kita kepada Allah. Tanda kepatuhan. Sami'na, dengar taat. Itulah tanda orang mukmin. Jadi nafsu ini tunduk kepada syariat. Itu terbiasa mereka risalah. Ya. Jangan bersangka baik pada diri. Allah juga paham, gue lagi nggak bisa. Paham ya? Jadi lihat rukuknya tadi. Pertama adalah takbir. Disertai dengan mengangkat tangan. Ya, tangannya paling tinggi. Ujung jarinya menghadap kemana? Ujung jarinya menghadap kemana? Ke langit. Telapak tangannya menghadap kemana? Kiblat. Paling tinggi sejajar dengan apa? Telinga. Paling rendah sejajar dengan apa? Coba lihat tadi, tidak ada di bawah itu degradasi. Kemudian punggungnya lurus. Tangannya dari jarinya diregangkan. Mencengkeram apa? Lutut, tidak boleh taruh di paha. Kalau paha itu namanya ibu senam pagi namanya. Jelas ya? Baik, saya bacakan dalil. Ya. Sebagian hadis Mus'ab
bin Sa'ad dia berkata, "Sallaitu ila janbi abi." Aku pernah sholat bersama dengan ayahku. Ya, di samping ayahku. Ya. Fatabaqtu baina kaffai. Ya. Kemudian aku merapatkan kedua telapak tanganku. Ya. Kemudian aku meletakkannya di antara kedua pahaku. Ya. Fahidayya. Fanahani abi, maka ayahku melarangku melakukan itu. Ya. Waqal, kemudian berkata, kunna naf'aluhu fanuhima anhu. Dulu kami lakukan hal yang sama di masa Nabi, dan Nabi melarang kami melakukan itu. Ya, wa umirna anna nadha'a aydina ala rukab. Nabi memerintahkan kami untuk meletakkan telapak tangan kami di lutut-lutut kami. Dan Nabi melarang. Ya, itulah orang tua yang baik ketika melihat anaknya salah, dia lalu meluruskannya. Ya, dan menerangkan kepada dia, sholatmu itu pernah kesalahan kamu, pernah kami lakukan di masa Nabi. Ya, Nabi melarang kami melakukan itu. Ya, kalau antum jadi sahabat gak serius ngajarin anak, masa bodoh, yang penting dia sholat. Kan yang penting. Ibu-ibu kadang-kadang teori yang penting kan, padahal muka ibu nggak penting-penting amat kan. Hadis ini mengandung nilai edukasi kan, bahwa seorang ayah hendaklah tidak boleh membiarkan kesalahan anak dalam urusan agama. Yang kedua apa? Ketika menerangkan agama dengan ilmu, dengan dalil. Si ayah ini tuh kamu salah nak, yang benar begini. Tapi ayah mengatakan, dulu kami pernah melakukan kesalahan yang sama seperti masa Nabi. Dan Nabi melarang kamu. Ini menunjukkan bahwa mendidik anak dalam agama dengan dalil. Si ayah ini menjelaskan kesalahannya karena ada teguran dan disalahkan oleh Nabi. Kemudian apa yang Nabi ajarkan, dia ajarkan kepada anak. Pertanyaannya, bagaimana mau jelaskan anak dengan ilmu? Ibunya juga nggak punya ilmu. Maka saya lihat ibu-ibu ini, saya bersyukur bukan ibu saya. Karena ibu-ibu tidak secerdas ibu saya. Lagian ibu kalau punya anak saya, ibu stres loh. Saya dulu cerewet sekali. Ya, suka protes, suka nawar-menawar lagi. Mami kalau gini gimana? Tuh Allah juga maha kasih kan? Gak apa-apa kali kalau kita begini. Kata ibu saya, ini dalilnya. Masa Nabi mau ngomong kamu bantah dengan ucapanmu, itu sangat tidak sopan. Jadi lebih ditekankan perkara akidahnya ya. Sangat tidak sopan. Dan orang tidak sopan kepada Nabi itu darah-darah sampai dengan Abu Jahal. Nah. Karena Abu Jahal tidak sopan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menantang syariat. Saya bukan anaknya Abu Jahal, saya anak suamimu. Kalau kamu anak suamiku, maka ikutilah sunnah Nabi. Bukan keturunan Abu Jahal kan? Jelas ya? Jadi hadis ini di mana Mus'ab bin Sa'ad belajar dari Sa'ad sholat. Dia sholat, dia gini. Dia sholat dengan tangannya begini. Ya, salah ya. Bapaknya bilang melarang, jangan. Dulu waktu kami sholat bersama Nabi, kami lakukan itu. Dan Nabi melarang kami. Kemudian Nabi menjelaskan kepada kami, kalau kalian ruku, maka letakkan telapak tangan kalian di lutut-lutut kalian, kemudian genggam lutut kalian. Cengkeram lutut kalian. Dan ini menunjukkan kepada ibu-ibu pelajaran kalau mendidik anak itu pertama. Melihat anak salah tidak boleh dibiarkan urusan agama. Dengan alasan dia kan masih kecil. Ya maklumlah. Saya tanya, ibu-ibu bid'ah karena kebiasaan bukan? Dan membiasakan sesuatu yang buruk berubah kepada kebaikan butuh proses lama bukan? Jadi kalau dari kecil udah bersih, insya Allah mudah untuk menerima kebenaran kemudian.
Tapi kalau dimaklumi lama-lama dia mental maklum namanya. Jadi jangan biarkan anak-anak melakukan kesalahan. Perbaiki sejadin. Dan kedua, sampaikan alasan-alasan argumen syariahnya. Di mana si bapak mengatakan, dulu kamu kan hal yang sama pada masa Nabi. Dan Nabi melarang kami. Kemudian Nabi memerintahkan kami apa? Ketika ruku, merenggangkan jari-jari kami, meletakkan di atas lutut dan mencengkeram lututkan, menggenggam lututkan. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu amanah dan disiplin dalam mendidik anak-anak mereka sejak dini, sejak usia kecil. Kalau bapak-bapak, ada namanya bapak-bapak SDM, selamatkan diri masing-masing. Kadang dia nggak perhatikan anaknya sholat apa tidak. Sampai ke masjid dia sholat khusyuk, anaknya lari-lari kemana-mana. Ya, ini bapak-bapak kurang bertanggung jawab. Jadi ini saat mengajarkan Mus'ab bagaimana cara beribadah yang benar. Dan ini menunjukkan ayah yang bertanggung jawab, ayah yang educated namanya. Kalau bapak-bapak sekarang, wallahu a'lam, masih diragukan kredibilitas keayahannya. Ya, apalagi kapabilitasnya rendah, keilmuannya. Wajar kalau anak-anak seperti hewan di tengah belantara tanpa ada petunjuk, tanpa ada edukasi yang benar. Ini namanya literasi agama, bukan? Jadi para sahabat meliterasi anak mereka dengan pemahaman yang benar, memberitahu salahnya dan kasih tahu yang benar. Jelas? Jadi hadis Mus'ab menerangkan bahwa Nabi memerintahkan kita ketika ruku, jari-jari kita direnggangkan, kemudian diletakkan di lutut dan mencengkeram lutut itu. Kecuali lutut ibu bermasalah, lain ceritanya. Ya, karena kalau lutut bermasalah, ya dimaafkan. Kalau tidak bisa memegang lutut, siapa tahu habis jatuh kan, lututnya bengkak dan semacamnya. Ya, begitu juga hadis, ya, dari Said Al-Khudri, dari Wa'id bin Hujr radhiyallahu an, Nabi berkata, anna Nabi sallallahu kana idza raka'a farraja baina asabi'ihi. Nabi itu kalau ruku, beliau merenggangkan jari-jarinya. Kemudian menggenggam lututnya. Coba semuanya berdiri. Saya pengen lihat, dapat ditangkap nggak penjelasan tadi? Coba berdiri, Bu, supaya gerakannya tidak kaku. Dari tadi lumayan duduk kan, lutut-lutut lumayan kan? Bapak-bapak juga sama, kenapa duduk? Namanya kurang aja, tidak sopan sama guru ya. Coba mulai dari awal, dari takbiratul intiqal. Karena pertama, bacaan dan ucapan bersamaan, sama-sama. Itu pertama. Kemudian tangan bagaimana, di mana diletakkannya. Coba. Ya, punggung-punggung perhatikan. Lurus ya. Kalau bisa pulang dari sini, suruh suami taruh gelas dengan air di belakang punggung. Kalau tumpah itu air gerak, maka tandanya dia tidak lurus. Kan ada hadis lurutnya Nabi sampai kalau meletakkan air itu nggak tumpah, kalau gelasnya penuh. Dicoba aja, karena agama bukan caplang. Coba-coba buat anak. Ya, sekarang yang kedua, ucapan lebih dahulu dari perbuatan. Baik, yang ketiga, perbuatan lebih dahulu dari ucapan. Berarti ruku dulu baru takbirnya. Kan perbuatan dulu baru ucapan kan? Ini kebiasaan kan? Tapi tidak apa-apa. Kebiasaan itu benar, cuman supaya ilmu kalau lihat orang beda nggak disalahin. Ya, karena kadang-kadang berbeda tapi benar. Ya, yang diharapkan sama tapi salah. Ya, baik, coba ulangi, perbuatan dulu baru ucapan.
Kasih apa-apa. Nah, jadi oke, jadi udah bisa ya. Itulah ruku yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Ansari Al-Mas'ud dia berkata kepadanya, Uqbah bin Amir Al-Ansari Abu Mas'ud, ya. Jadi ada seorang tabi'in bernama Salim bin Barrad mendatangi sahabat Uqbah bin Amir Al-Ansari Abu Mas'ud. Kami berkata kepadanya, ya hadithna an salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakanlah kepada kami bagaimana cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa para tabi'in itu beragama dengan ilmu. Ya, maka tidak bilang coba kamu ajarkan kami salat, tidak. Tapi dia bertanya, coba ceritakan kepada kami bagaimana Nabi mengajarkan kalian salat. Kalau kita enggak, lu nyati berapa tahun? Dulu guru menerangin gimana? Enggak. Tapi dia bertanya, haddatsana an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahabat ini mengatakan apa? Ceritakan kepada kami tentang salatnya Nabi. Alasan apa? Para tabi'in tidak mau menerima cara ibadah kalau bukan petunjuk Nabi. Karena mereka tahu bahwa salat itu ibadah. Ibadah itu harus petunjuk Allah. Dan petunjuk Allah hanya lewat dua saja. Kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah 42 ayat 52. Petunjuk Allah hanya dijelaskan lewat dua sumber saja. Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama baina aidina fil masjidi fakabbar. Ya, kemudian maka ya Uqbah bin Amir berdiri di hadapan kami di masjid. Lalu dia bertakbir. Ya, falamma raka'a. Kemudian dia ruku. Wada'a yadai ala rukbatayhi. Dan dia meletakkan jari-jarinya di atas lututnya. Jadi inilah Amir seorang sahabat. Dia tidak menerangkan berdasarkan asumsinya. Tapi apa yang dia lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala asabi'ahu asfala min dzalik. Dan menjadikan jari-jari tangan lebih rendah daripada itu. Ya, dia maksudnya mencengkeramnya, ya, sehingga dia mencengkeram lututnya. Ya. Wajah fa baina mirfaqai hatta istaqarra kulla syai'in minhu. Kemudian ia merenggangkan kedua lengannya sehingga masing-masing tetap pada tempatnya. Jadi tidak merapat ke lutut ya. Jadi bukan begini Bu. Itu namanya kodok habis beranak. Ya. Jadi jangan sampai ibu meletakkan tapi direnggangkan lengan. Ya, nah, jadi tidak merapat ke perut ya. Kayak kodok kedinginan. Enggak. Jadi jangan sampai ibu sujud atau rukuknya begini. Sekali lagi ini kodok kedinginan dan butuh pemanasan. Tapi merenggangkan jadi tangannya tidak dirapatkan ke perut, tapi direnggangkan sehingga tidak menyatu antara tangan dengan perut. Ya, hakadha ra'ayna Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan demikianlah kami melihat Rasulullah SAW. Menunjukkan para sahabat itu amanah. Dia tidak menerangkan menurut asumsinya. Bukan hasil rekayasa dia. Tapi dia mengatakan demikianlah kami melihat Rasulullah SAW. Sebagai ijawantahan dari hadits Nabi Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalau kita lihat kadang-kadang kiainya beda sama santrinya, satu beda sama kiai ini.
Karena agamanya sukoi, suka-suka oi. Yang penting kan baik, nggak ada masalah kali. Hah? Para sahabat tidak demikian. Coba lihat, tabi'in bertanya, ceritakan kepada kami bagaimana cara sholatnya Nabi. Jelas? Sang sahabat yang menerapkan menjelaskan. Demikianlah kami melihat Nabi sholat. Dia bilang, begitulah aku melihat Nabi sholat. Dia mengatakan kami, maksudnya bahwa Nabi menerangkan kaifiah sholat bukan pada satu orang, dua orang, tapi kepada kami semua. Sehingga tidak mungkin para sahabat itu bisa berbohong. Jelas ya? Nah, jadi inilah amanah ilmiah yang mesti dijaga. Makanya menjadi ustadz yang amanah itu susah. Jadi ustadz pintar itu gampang, amanah itu susah. Apalagi kalau otak ustadz bil fulus kullu syai'in tembus. Bila fulus kullu syai'in mampus, alias wanihwiro, kacau agamanya. Karena bukan mengikuti maunya Allah, tapi mengikuti selera followersnya. Lalu jadi ustadz ahli hawa, nggak usah disingkat. Atau ustadz ahli syubhat, nggak usah disingkat juga. Paham? Karena bukan mengikuti syariat, tapi mengikuti followersnya. Karena kalau followers banyak, uangnya juga banyak kan? Tapi lihat para sahabat. Mengkhabarkan sesuatu dari apa yang mereka lihat, bukan asumsi. Coba lihat pelajaran tadi penting sekali. Jadi kalau mana dalilnya? Tadi kata sahabat apa? Kata tabi'in, terangkan kepada kami bagaimana Nabi sholat. Berarti dia beragama dengan dalil, bukan? Harus ada referensi yang benar, bukan? Kemudian sang informan sahabat tadi menerangkan begini-begini. Lalu dia katakan apa? Demikianlah kami melihat Nabi sholat. Untuk menegaskan cara yang saya ajarkan bukan hasil rekayasa saya. Tapi itu adalah yang saya lihat dari Nabi. Dan para sahabat orang paling takut kepada Allah. Karena mereka tahu berdusta atas nama Nabi itu neraka tempat. Beda dengan Ustadz Indonesia, tukang bohong kanan kiri. Hadis tidak ada hadis, dibilang hadis gini dan gitu. Nah, karena ibu kalau ketemu iblis, coba nanya sama iblis, beli. Negara mana yang jarang kamu kunjungi? Indonesia. Kenapa? Udah sesat sebelum disesatkan. Bahkan saya belajar menyesatkan dari mereka, KK Ustadz. Terus reaksi kamu apa? Dari jauh saya bilang, lanjutkan. Gue tunggu lu kelabing lo. Banyak sekali rekayasa yang dibuat oleh kita orang Indonesia. Iblis aja bilang gimana? Tuhan, saya berlepas diri dari mereka, Tuhan. Mana pasukannya dikerahkan untuk membatalkan pengajian lagi? Apa kata iblis? Sejahat-jahat saya gak pernah bubarin pengajian loh. Makanya tukang bubar pengajian kalau isti'adzah, apa kata iblis? Setan mana kamu berlindung? Bukan kamu juga setan? Kenapa? Saya jahat tapi saya pernah bubarkan pengajian loh. Kamu gereja nungguin pengajian lu bubarin loh. Lebih jahat lu apa gua sih? Jadi kalau orang ini beristiadzah, apa kata iblis? Dari setan mana lu berlindung, setan? Andaikan iblis bisa ngomong gitu. Jadi kalau mereka bilang a'udzubillahi minasyaitonir, apa kata iblis? Dari setan mana Anda berlindung, setan? Kan sesama setan. Jelas? Jadi begitulah para sahabat. Amir Uqbah bin Amir menerangkan bagaimana Nabi sholat ketika ruku ketika sholat. Jadi beliau apa? Tidak meletakkan kedua tangan di paha. Tangan jari-jarinya direnggangkan. Kemudian mencengkeram lutut. Dengan lengannya itu direnggangkan. Tidak dirapatkan ke perut kayak kodok kedinginan tadi. Pernah lihat kodok kedinginan nggak? Nanti kapan-kapan coba lihat, buktikan bicara saya.
Kalau kuliner kodok apa sih namanya? Suike ya. Nah. Coba lihat kodok bakar gimana sih kayak gitu. Baik, hadits yang berikutnya. Hadits dari Abu Humaid As-Sa'di radhiyallahu anhu, ia berkata, Inna Rasulullah SAW rakafadha yadai ala rukbatai ka'annahu qabitun alaihima. Ya, wa wattara yadaihi fanahahuma an janbai. Bahwa Nabi SAW itu ruku, beliau meletakkan kedua tangannya ke lututnya seolah-olah beliau menggenggamnya. Ya, menggenggamnya tadi ya. Kedua lututnya seolah-olah menggenggamnya dan merenggangkan kedua lengannya sehingga keduanya berada jauh dari kedua lambungnya. Jadi tidak rapat ke lambung. Jadi coba lihat lurus ya. Nah, direnggangkan seperti ini boleh atau seperti ini. Atau boleh seperti ini. Ya, jangan seperti ini. Jadi tangan beliau, lengan beliau itu jauh dari lambung, tidak mepet ke lambung. Hadits yang lain ya dari sahabat yang lain lagi ya, idza raka'a amkana yadaihi min rukbatai. Jika ruku beliau memantapkan kedua tangannya pada kedua lututnya. Namanya memantapkan berarti menancapkan ya. Namanya nancap gitu mana Bu? Kuat ya, menancapkannya. Ya, thumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau meluruskan punggung beliau. Menunjukkan bahwa ruku itu mesti lurus punggungnya. Dan tadi alhamdulillah sudah bagus. Tapi nggak tahu kalau dipukul dari sini. Sebab kalau depan guru kadang-kadang serius. Tapi ibadah di hadapan Allah nggak serius. Kan salah. Jelas ya? Nah, jadi semua yang kita cerna, kita praktekkan. Biasa kalau para atlet dapat teori, karena ingin dapat piala, serius gak? Sungguh-sungguh. Bagaimana kita ingin mendapat pahala dan keridhaan Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak lebih serius dari para atlet. Padahal juara-juaranya atlet, hari tua juga sakit. Ya, rumah sakit juga susah. Padahal udah bela negara bukan? Baik. Kemudian adanya tumanina, artinya tenang. Jadi jangan sampai seperti ayam matuk jagung. Tuman itu diam, tenang, minimal sejarah kalimat Subhana Rabbiyal Azim. Kita belum bicara bacaannya, tapi kira-kira tumanina itu tenang. Ya, jadi bukan begini Bu. Jadi ada jeda, ada renggang waktu, namanya tumanina. Jadi punggung lurus, ya, kemudian ada jeda waktu. Iya, sejarak kalimat Subhana Rabbiyal Azim. Itu jaraknya, tapi pelan, muqatta', potong-potong kalimatnya. Jangan gini, Subhanallah ya, itu kayak setan mau berak. Jelas ya? Jadi ada tumanina, ada jeda waktu, tenang, tidak boleh bergerak-gerak. Seperti ini, ada jeda tapi tangannya gini-gini, nggak boleh. Ya, apalagi mantan dancer kan? Jadi kelihatan dulu muda-muda liar, ya. Namanya kulit usia liar-liar. Dulu suka dance nggak? Jawab aja deh. Jangan ke dalam sholat, ya. Jadi tumanina itu tenang. Jadi punggung lurus, ya, tangan mencengkram, melihat ke arah sana, tenang. Adapun bacaannya sunnah. Tetapi masa jedanya itu minimal selama bacaan satu kali tadi.
Ya, subhana rabbiyal azim. Apalagi kalau dibaca yang agak panjang tentu lebih bagus. Jelas ya? Jadi tidak tunduk langsung bangun. Seperti sholat tarawih kan? Yang ada di viral di video itu. Ya, tidak ada tumanina sama sekali. Ya, jadi tumanina itu adalah jeda waktu di mana semua anggota tubuh kita tenang, tidak bergerak. Ya. Dan jeda waktu itu ya paling minimum. Ya, seperti mengucapkan kalimat subhana rabbiyal azim dengan tenang. Tidak terburu-buru. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ya, ibu-ibu kalau gosip cepat atau bicaranya. Lu tahu nggak? Ternyata itu atau bahasa. Ya kalau gosip ibu terangkan rapi sekali. Ya, ini ibu-ibu kan IWAPI, Ikatan Wanita Penyebar Isu kan? Tapi di sini enggak, Ikatan Wanita Penyebar Ilmu namanya. Singkatannya IWAPI. Bukan iwanya papi-papi ya. Ya, jelas ya? Jadi seperti Anda kalau ngomong ke orang gimana? Anda jaga atau kata antum? Ibu pernah belajar di ladies program di John Robert Power enggak? Atau di Gita Maya Schoolnya Maya Romantir enggak? Atau sekolah dutanya Min Uno enggak? Di sana diajar bicara bagaimana para ladies kalau bicara. Hai. Ya, tapi tangan itu diatur gerakannya. Tidak boleh lihat, gini nggak boleh. Ya, pokoknya ibu adalah first lady lah kira-kira gitu. Ya kalau kepada manusia tutur kata dijaga, kelembutan gimana ketika berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Lebih layak kita bersikap sopan kepada. Ya, ini ngajar ibu-ibu lebih tidak enaknya daripada enaknya. Karena biasa aibnya suka dibuka ya. Ya, jadi kalau ibu ngegosip aja Masya Allah. Ya, kadang-kadang takut lipstiknya luntur bukan? Ibu jaga ucapan. Ya bagaimana kalau berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhana Rabbiyal Azim. Bukankah ibu memuji Allah? Mengagungkan Allah seharusnya lebih sopan. Ya kepada manusia saja. Ibu kalau ngomong sama mitra suami, misalnya ibu punya suami bisnismen, di sebuah acara temu misalnya dinner dan semacamnya. Kira-kira ibu jaga sikap nggak bu? Bicara ibu dijaga nggak bu? Namanya jaga image ya. Jangan bilang nggak. Sebab saya pernah ada di sekolah ladies program loh. Tapi 2-3 kali pertemuan dipecat. Karena saya melanggar pakem yang di sana. Saya bilang menurut Islam nggak begitu. Islamnya harus begini. Apa kata mereka? Misi kita beda, emang beda. Ya? Kan di situ kontraknya apa? Etika Islami kan? Lah kan satu Islam, kenapa Anda bilang beda visi? Ya? Dan saya diberhentikan dengan hormat. Ya, kemudian nanti kita lanjutin lagi, Pak. Sampai sekarang nggak diundang-undang lagi. Ibu-ibu kayak monyet bunting gitu loh, geraknya diatur, gini diatur, sasaknya diatur. Ibu kayak monyet bunting yang infeksi peranaka, infeksi uterusnya, Masya Allah. Sampai diajar cipika-cipiki sama lawan jenis pun diatur, Masya Allah. Cara gesek pipi tuh gespi-gespi. Ya, orang bukan mahramnya kok bagaimana mau gespi-gespi. Ada ibu-ibu nanya, Ustadz, Pak Salih, Mr. Lim, karena di situ nggak ada Ustadz. Mr. Lim, kan di kami kan ada aturan cipika-cipiki. Oh kalau saya terunya gespi, gesek-gesek pipi namanya. Dalam Islam gimana? Nggak boleh, bukan suami ibu, bukan mahram. Harus dijelaskan hadisnya. Lah gimana cara nolak? Ya ibu angkat tangan aja, ayam sore gitu. Karena saya muslimah. Jadi dia faham bahwa dia muslim, etika Islam nggak membenarkan dong. Tapi dia tersinggung, ya intoleran lah. Masa orang beragama dia nolak, ya itu namanya intoleran lah. Ya laporkan dia ke Setara Institut. Ini namanya intoleran namanya.
Susah, Bu. Lebih susah di neraka, Bu, saya bilang. Ya, kalau neraka memang mudah, neraka di bawah meluncur sampai. Surga di atas, emang surga tuh capek, Bu. Susah memang. Ibu mau kemana? Surga atau neraka? Katanya surga lah, Pak. Nah, itu. Apalagi ibu kan filosofinya surga mana neraka katut ya. Bodoh sekali perempuan itu. Surga mana masa neraka katut? Bilang ke laki. Kalau laki bilang filosofi kita surga mana neraka katut, jawab aja. Jangankan ke neraka, lu masuk buaya aja gue nggak jenguk lo. Apalagi ke neraka. Enak aja lu gede aja ke neraka. Ya, hidup udah susah masuk neraka lagi. Itu namanya sudah jatuh tertimpa bangunan, bukan? Jadi, saya hanya kepada manusia tadi ada etikanya. Ada adabnya. Bagaimana dengan Allah yang maha mulia? Sangat tidak sopan dalam Allah terburu-buru, bukan? Ya, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Gak boleh cepat-cepat. Ya, coba antum bicara sama Ibu Iriana. Bicara cepat-cepat. Dianggap tidak sopan, bukan? Ya. Apalagi pada Allah. Bicara dengan Pak Jokowi, coba. Presiden. Bicaranya cepat-cepat. Pasti Anda akan diviral. Orang tidak sopan kepada presiden, kan? Dan gimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Dia zat yang maha mulia. Lebih baik dimuliakan. Ya? Sehingga lisan kita pun lebih layak beradab dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketahuilah ibadat itu daripada akidah. Dan akidah muslim bahwa Allah lebih layak kita beradab kepadanya daripada selain. Kalau kepada selain saja kita beradab, menjaga sopan santun, apalagi kepada Allah subhanahu lebih layak dan lebih pantas, dan tidak boleh kita tidak mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab mengagungkan Allah itu tanda bertakwa. Lihat surat 22 ayat 32. Dzalik, demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah. Wa may yu'azzim sya'irallah, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka sungguh itu berasal dari hati yang bertakwa. Hati yang bertakwa mengagungkan Allah dan syiar-syiar. Salat itu syiar Allah, bukan? Subhana rabbiyal azim, syiar Allah, bukan? Agungkan. Ya? Dan pengagungan itu dengan beradab, dengan sopan ketika mengucapkannya. Dan itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan tum'anina ketika salat. Ya, ya, summa rakahatta tatma'inna raki'an. Ya, kemudian beliau ruku dan beliau tidak bangun sampai beliau tum'anina. Hadits yang lain dari Anas bin Malik, kata Nabi, wa atimmu ruku'a was sujuda. Fa wallahi inni la arakum min ba'di dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Sempurnakanlah ruku dan sujud kalian demi Allah. Sungguh aku benar-benar melihat kalian dari belakang punggungku ketika kalian ruku dan sujud. Dan ini kekhususan Nabi. Jadi Nabi sholat, pertanyaannya, kok Nabi kan menghadap ke depan, tapi bagaimana bisa melihat sahabat di belakang? Ini namanya mukjizat. Bukan Nabi menerawang, bukan cenayang loh. Ya, dan ini hanya khusus buat Nabi. Tidak akan dimiliki oleh selain beliau. Jadi kalau ada kiai sholat, lihat, tadi saya lihat kalian di belakang, mungkin itu namanya sholat yang dipertanyakan. Dan ini adalah kelebihan kekhususan buat Nabi yang tidak akan dimiliki oleh selain beliau. Kalau ditanya kenapa? Abu Bakar ketika sholat tidak pernah memiliki kemampuan seperti itu. Padahal tidak ada orang yang salih seperti Abu Bakar, bukan? Paham? Abu Bakar manusia pertama sesudah para nabi yang masuk surga, Abu Bakar. Adapun kiai sama dengan kita waiting list. Kiai dengan kita bukan calon penghuni surga, bakal calon. Abu Bakar calon penghuni surga. Kenapa? Jamin dari Allah dan Rasul. Tetapi jadi imam, beliau tidak memiliki kemampuan seperti Nabi
ketika sholat melihat para sahabat di belakang. Jadi tidak boleh sampai dijadikan dalil oleh ustadznya. Saya sholat ke depan tapi mata saya ke belakang. Apa kata iblis? Mantap ya, lu ngibul lo. Dibawakan hadis ini. Para ulama sepakat ini kekhususan buat Nabi dan tidak dimiliki oleh selain beliau. Kadang-kadang hadisnya sahih, pemahamannya keliru bukan? Dan kita karena nggak paham kaidah agama tuh ada hadisnya sahih lagi. Ya, jadi ustaz saya nggak salah dong. Apa kata iblis? Lu nggak salah tapi on. Bodoh itu. Jelas ya? Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Nabi mengatakan, hendaklah kalian menyempurnakan ruku dan sujud kalian. Menunjukkan Nabi kalau ibadah itu butuh kesungguhan, gak boleh main-main. Coba upacara saja, 17 Agustus atau hari Senin. Dulu kita kecil-kecil upacara hari Senin, bukan? Saya punya cerita dulu. Saya pernah upacara hari Senin. Panas dan saya pusing, saya duduk. Dipanggil sama pembina OSIS, dimarahin. Kenapa upacara kamu duduk? Saya pusing, Pak. Tidak boleh duduk. Lalu sholat aja boleh duduk, gimana coba upacara, Pak? Guru saya pusing sendiri. Lah menghadap Allah kalau pusing saja boleh duduk? Ya, saya bawakan ayat lagi. Ya, kata Nabi kalau kalian sholat berdiri, kalau nggak mampu duduk. Lah menghadap Allah saja boleh duduk. Masa upacara nggak boleh duduk kalau pusing? Padahal sholat pasti masuk surga, upacara enggak, Pak. Guru marah, kepala sekolah tanya, kenapa marah dia? Dia kasih tahu, apa kata guru? Kamu gak malu, anak punya dalil masih menghukum lagi. Gurunya geleng-geleng kepala. Tapi jangan diulangi lagi, itu bukan kesengajaan, Bapak bodoh. Kan saya bilang, saya kan pusing, bukan sengaja, masa saya minta pusing? Ya, jadi saya ulang, kalau pusing ulang lagi padahal dia pusing. Kecuali saya sengaja jangan diulang, kasih pusing, Pak. Saya nggak jamin besok nggak pusing lagi, Pak. Ya, jadi sekarang kalau saya ketemu guru-guru suka ketawa. Kenapa Pak ketawa? Dulu kamu pintar sekali berdebat dengan guru. Guru tua dari kamu. Kadang-kadang guru bilang, kamu diam, anak saya lebih tua dari kamu. Bapak Ibrahim juga tua sesat. Tua bukan berarti benar. Abu Jahal lebih tua dari Nabi, sesat, Pak. Iblis tua dari Adam, sesat juga, Pak. Jadi tua tidak menunjukkan benar. Guru bilang, saya pusing, Pak, menghadap anak itu. Jadi makanya ibu beruntung gak punya anak kayak saya. Saya tuh bikin pusing orang tua saya. Entah Allah berkata orang tua baik sekali sehingga kalau saya tanya dijelaskan semuanya dengan gamblang. Jadi saya perhatikan kalau upacara saja kita disiplin bukan? Ya, maka kata Nabi perhatikan sempurna ruku dan sujud kalian. Menunjukkan bahwa ruku dan sujud itu rukun. Maka Nabi suruh sempurnakan. Dan mengatakan demi Allah saya melihat pungut dari belakang ke saya. Pasti Anda bertanya dong, lah Nabi kan menghadap ke depan, kok bisa lihat di belakang? Jawabannya, ya juga Nabi dikasih Allah kelebihan yang memiliki selainnya. Dan ini dalil menjadi dalilnya kekhususan buat Nabi tidak dimiliki oleh selain beliau, kecuali dia paranormal. Atau tukang cenayang bahasa kita ya, cenayang. Dan Nabi bukan cenayang. Nabi diberi Allah pengetahuan untuk melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Ya, menunjukkan Nabi sangat serius ya ketika memperhatikan sholat para sahabat. Ini namanya guru yang amanah. Dia tidak ingin orangnya salah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lihat hadis yang lain. Kata Nabi, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, innahu la salata liman la yuqima sulbahu fi ruku'i was sujud.
Tidak ada salat bagi orang yang tidurkan ruku dan sujud dengan meluruskan punggungnya. Menunjukkan bahwa ruku dan sujud itulah rukun. Sebab kata Nabi tidak ada salat, tidak sah salatnya. Menunjuk kalau ditanya mana dalilnya, hadis ini. Bahwa ruku dan sujud adalah rukun. Sebab Nabi tidak ada salat, artinya tidak sah salatnya. Bagi orang yang ruku dan sujud tapi tidak meluruskan punggungnya. Menunjukkan ruku dan sujud adalah rukun. Dan sempurna ruku dengan sempurnanya gerakan. Yaitu lurutnya punggung ketika ruku dan sujud. Ya. Kemudian la tujri salatu rajuli hatta yuqima zahrahu fi ruku'i was sujudi. Tidak sempurna salat seseorang hingga ia meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Tidak sempurna berarti cacat. Ya, pertama tidak sah salatnya. Kalau tidak sah itu tidak sempurna salat, tidak sempurna. Menunjukkan ruku dan sujud adalah ruku, di mana salat tidak sah kecuali dengan keduanya. Dan ruku dan sujud tidak sempurna sampai kita meluruskan punggung ketika ruku dan sujud. Nah, itulah dalil tentang perbuatan ruku. Sekarang tentang bacaan. Salah satu diantaranya Subhana Rabbiyal Azim salasa marrat. Ya, dan ini saya yakin ibu baca ini karena lebih pendek kan? Iya Bu. Kan ibu pengen masuk surga kalau bisa paling murah kan? Ibu-ibu ini kan punya pendapat investasi sekecil-kecil tapi profitnya sebesar-besarnya kan? Kelihatan sih. Kalau bisa masuk surga dengan diskon. Maka pilih bacaan yang pendek-pendek gak masalah. Mau panjang pendek gak masalah. Yang penting ada dalilnya. Dan kedua ikhlas karena Allah. Tetapi memilih yang lebih panjang tentu lebih baik. Saya kasih contoh tadi. Saya kasih Anda 2 pekerjaan. Ini honornya $10. Ini honornya $3. Ibu ambil kerjaan yang mana? Gak usah jawab. Kalau dunia saja Anda pengen yang imbalannya besar, gimana akhirat? Ya, dasar mamat, manusia matre kan? Karena hidup ini ibadah adalah dagang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita mengharapkan perdagangan yang tidak rugi. Surat berapa itu? Coba ingat-ingat, Masya Allah. Masa udah capek-capek ngajar antum lupa melulu? Antum kayak saya ini kayak orang nyiram air, antum itu kayak bak bocor loh. Surat berapa bilang kita sholat itu bacaan Quran dan sedekah itu seperti perdagangan yang tidak rugi. Surat berapa? Iya, surat 35 Fatir ayat 29 dan 30. Namanya orang dagang, tidak boleh mau rugi kan? Ya. Itu yang pertama. Boleh Anda gunakan Subhana Rabbiyal Azim. Wa bihamdi itu tambahan yang dhaif. Jadi hadis yang ada lafaz Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Wa bihamdi itu tahap tambahan yang lemah. Yang sahih Subhana Rabbiyal Azim. Dulu-dulu ibu kan belajar sholatnya kan dari panduan sholat yang dijual di pinggir kali kan? Ya? Iya, warna biru kan? Ya, wa bihamdi itu adalah tambahan yang dhaif. Lafaz yang sahih Subhana Rabbiyal Azim untuk ruku, Subhana Rabbiyal A'la untuk sujud. Adapun tambahan wa bihamdi itu tambahan yang dhaif haditsnya. Ya, jelas? Yang sahih adalah Subhana Rabbiyal Azim. Udah pendek, sahih lagi. Ya, daripada panjang tapi tidak sahih.
Jadi, tapi pendek Ustaz, ya nggak apa-apa. Yang penting kan sahih. Ya. Atau bacaan yang kedua, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Ya, atau yang agak panjang dikit. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Itu contoh bacaan yang ketiga. Jadi pertama apa? Subhana rabbiyal azim. Yang kedua apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Yang ketiga subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Coba diulangi 1, 2, dan 3. 1 dulu. Yang kedua. Yang ketiga. Nah, yang keempat agak panjang, saya yakin ibu nggak milih ini. Apalagi baru habis pakai lipstick. Ya, atau pakai lip balm. Ibu biasa pakai apa, Bu? Lipstick apa lip balm, Bu? Ya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa lakal aslamtu. Ya, anta rabbi khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi. Ya, wa mukhi wa azmi wa asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya, dan ini agak panjang, saya yakin ibu nggak akan milih ini. Karena ibu walaupun pahala, tapi kalau panjang malas. Tapi kalau uang walaupun capek, yang penting dapat uang. Ya. Atau yang kelima, Subhana dzil jabaruti wal malakutil kibriya wal azamah. Ya, tidak apa-apa bagi siapa yang membaca salah satu dari 6 ini atau 5 ini, selama itu bacaan dari sunnah, maka itu adalah sahih. Maka boleh dibaca mana saja. Yang sering ibu lazimi apa? Yang kedua, Subhanakallahumma ya rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, itu adalah bacaan ketika ruku. Kemudian lamanya ruku diriwayatkan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kana ruku'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa min ruku'i wa baina sajadatain qariban minas su'al minas sawa adalah rukuknya Nabi dan sujudnya apabila bangkit dari rukuk i'tidal dan duduknya antara dua sujud lamanya hampir sama. Jadi coba ibu i'tidal gimana? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Atau Rabbana lakal hamdu mil'us sama. Panjang enggak itu? Menunjukkan bahwa beliau ruku itu kadang-kadang sama dengan i'tidalnya. Sama dengan sujudnya sama. Ya kita kadang-kadang i'tidalnya panjang, rukunya pendek. Sujudnya lebih pendek lagi. Padahal tempat paling dekat dengan Allah ketika sholat apa? Sujud. Ibu kalau ngajak cerita lagi seru sama suami ditinggal gimana? Kesel nggak, Bu? Rese nggak suami itu? Rese banget. Gimana kalau Allah sedang ingin mengajak bercinta, ya? Kemudian Anda mempercepat bacaan, memendekkan. Ya? Ibu kalau curhat, lalu dengarkan curhatanmu, ibu kira-kira memperpanjang curhat nggak, Bu?
Dan ibu tahu orang itu bisa beresolusi. Kira-kira ibu memperpanjang nggak ceritanya? Nah, gimana Anda sujud kepada Allah, ruku, di mana Anda curhat kepada Allah, dan Allah mengangkat derajat, memuliakan, bukan apa Anda cepat-cepatin? Ya, dasar wewe gombel. kita ini wewe gombel, Masya Allah. Tidak tahu etika dan tidak tahu beradab kepada siapa layak kita beradab. Bahasa Jawanya wewe gombel bukan? Waliyahudzubillah. Ya. Jadi coba lihat ruku dan bersama dengan i'tidal. Nah, bacaan i'tidal panjang atau pendek, Bu? Lumayan panjang. Ya. Yang artinya berarti lamanya Nabi ketika ruku dan sujud seperti lamanya bacaan i'tidal. Kemudian bagian terakhir dari bab ini, ya, larangan membaca Quran ketika ruku dan sujud. Tidak boleh kita membaca Quran ketika sedang ruku dan sujud. Nahanin Nabi SAW anil qiraati fi ruku'i was sujud. Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarangku membaca Quran ketika ruku dan sujud. Dan hukum larangan itu adalah haram. Gak boleh. Ada seorang mengatakan, kan Nabi yang larang, bukan Allah yang larang kan? Jawabannya apa? Kalau Nabi larang, tinggalkan, kata Allah. Surat 59 ayat 7 kan? Apa yang Nabi berikan, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Ya. Jadi Nabi melarang kita untuk apa? Ruku, membaca Quran ketika ruku dan sujud. Ada hadits yang lain, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an wa sajidan. Fa amma ruku'u fa'azimu fihi rabb azza wa jalla. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya ya aku dilarang oleh Tuhanku membaca Quran ketika ruku dan sujud. Adapun ruku dan sujud, maka hendaklah kalian mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Wa amma sujudu fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ya. Faqaminu an astajaba lakum. Dan yakinlah bahwa doa kalian akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa ketika sujud itu layak untuk dikabulkan. Jadi ketika ruku perbanyaklah untuk membaca tasbih. Adapun sujud selain tasbih boleh banyak berdoa. Tapi saya yakin kalau tiap sujud ibu berdoa lupa rakaat. Ya, maka ambil salah satu sujud saja untuk berdoa. Jadi tidak dibenarkan membaca Quran ketika ruku dan sujud. Karena kata Nabi, ruku itu untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya katakan tadi, namanya mengagungkan itu dengan penuh keadaban, sopan santun tadi. Dan itu datang dari hati yang bertakwa tadi. Adapun sujud, selain kita mengagungkan Allah, kita berdoa. Dan doa ketika sujud, kata Nabi, layak untuk diijabah. Di sini tidak bilang sujud terakhir. Sujud mana saja. Sehingga orang mengkhususkan sujud terakhir butuh dalil. Nah, kira cukup kajian kita tentang ruku ya? Bab ruku jelas gak, Bu? Jelas. Kalau ditanya bisa jawab? Saya lama-lama jadi yakin juga sih. Tapi yakinnya sementara hari ini saja. Bulan depan wallahu a'lam.
Saya kira cukup kajian kita hari ini tentang bab ruku. Karena banyak hal yang kita jelaskan sehingga supaya detail ya. Baik, kepada Pak Dew saya kembalikan ya kepada beliau untuk memimpin kelanjutan acara ini. Saya mau diusir atau gimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullah khairan Ustaz. Mohon izin karena saya dengan istri ada undangan, jadi saya hanya mengajukan satu pertanyaan dari Zoom, dari ruang Zoom. Ada yang bertanya, ada Ustaz, kalau saya masuk masjid, imam sudah ruku, artinya saya masbuk, tapi imam sudah mau berdiri. Apakah saya masih mendapati rakaat tersebut? Lalu kemudian bagaimana kewajiban saya membaca Al-Fatihah ya Ustaz? Baik, nanti kita bahas babnya. Seseorang datang, imam lagi ruku. Dia ruku bersama dengan imam, belum baca apa-apa, tapi udah sempurna rukunya bersama imam, terhitung satu ruku. Satu rakaat. Tapi kalau dia Allah, imam juga Allah ketemu, maka tidak terhitung satu rakaat. Ya, jadi imam lagi standby kan. Dia datang Allahu Akbar, belum baca apa-apa, tapi ruku udah bersama imam. Tadi bacaannya wajib atau sunnah? Yang jadi syarat ruku sempurna rukunya kan? Itu kaidahnya dihafal. Yang jadi ukuran bila sempurnanya ruku. Kalau rukunya sempurna, dia datang imam ruku, dia langsung Allahu Akbar. Udah sempurna ruku, imam lupa. Akan terhitung rakaat. Kalau dia baru Allah baru gini, baru melayar, imam sudah bangun, maka tidak terhitung rakaat. Karena dia belum sempurna rakaat. Sementara syarat mendapat ruku, kalau ruku si masbuk itu sempurna sebelum imam bangkit dari ruku. Jelas ya? Itu spesial dispensasi untuk orang yang masbuk. Kalau ditanya mana dari ini hadis Abi Bakrah. Dari Abi Bakrah itu sahabat yang datang ke Nabi sedang sholat. Ya, dia rukuknya di luar saf. Allahu Akbar. Dia masuk di dalam sholat, dia duduk di atas. Selesai Nabi tegur dia. Ya. Lain kali kalau datang dapat 5 ruku, jalan tenang saja. Ya, dan sujudlah. Kalau kamu ruku bersama imam terhitung rakaat. Nabi tidak suruh dia ulang sholat. Nabi cuma bilang nggak boleh dia ulang lagi perbuatan ruku di luar tadi. Paham? Menunjukkan kata Nabi kalau kamu dapat ruku bersama imam terus ada Abi Bakar. Menunjukkan bahwa ini dispensasi buat orang yang dan ini menunjukkan bahwa tidak wajib makmum membaca Al-Fatihah ketika sholat berjamaah. Bahwa membaca Fatihah rukun, tapi gugur ketika menjadi makmum pada rakaat-rakaat jahar misalnya. Paham ya? Jadi misalnya antum bukan telat bersama imam sholat subuh dari awal. Antum gak baca Fatihah, sah sholat antum. Ya, ada membaca Fatihah itu rukun. Tapi kewajiban jadi gugur kalau menjadi makmum. Ada rakaat-rakaat jahar, pada rakaat yang terdengar bacaannya oleh imam. Wallahu a'lam. Ya. Baik, teman-teman. Cukup kita kajian hari ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali bersama guru kita yang sangat kita hormati 2 pekan lagi insya Allah ya Ustadz ya. Dan saya juga mau ke pesta Bu. Dan saya juga mesti pulang dandan dulu. Padahal istri saya tadi udah WA saya, ini Ustadz trendy banget, bagus sekali. Ini bukan pakaian pesta saya, pakaian pesta saya lain lagi. Lebih bagus lagi. Baik, teman-teman, sahabat para penuntut ilmu semua, kita sudahi kajian ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali, kami ada program membantu
anak-anak langsung di kamp pengungsian Palestina di Jordania, silahkan hubungi kami untuk donasi bantuan melalui rekening Yayasan Islam Madinah Bayana. Kita sudahi kajian ini, semoga Allah memudahkan kita menerima hikmah dan ilmu dari apa yang guru kita sampaikan. Sama-sama kita ucapkan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kasih pengumuman sebentar ya. Bagi Bapak Ibu punya waktu setiap minggu kedua besok pagi, saya punya jadwal ngajar di Kuliah Duha Al-Azhar. Bukunya Mengenal Islam Lebih Dekat. Pekan kedua. Iya, besok insya Allah ya. Bagi Bapak dan Ibu, daripada weekendnya kemana nggak jelas, mendingan ke masjid. Ya, antum ngaji aja nggak paham-paham, gimana nggak ngaji-ngaji.